Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali meskipun via daring. Di sini kami dari perwakilan kelompok 2 Makul Studi Kelayakan Bisnis yang diasuh oleh Ibu Nur Sofa Ulfiati MHI akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Aspek Pemasaran. Kalau kita mendengar aspek pemasaran, mungkin yang terbening dalam benak kita adalah proses distributor barang kepada konsumen. Tapi ternyata pemasaran tidak sesimpel dan tidak sesederhana pengertian tersebut, melainkan ada beberapa pengertian yang lebih cakupannya lebih luas, tidak hanya tertutup pada proses distributor. Dan proses distributor itu sudah masuk dalam pengertiannya pemasaran. Untuk lebih jelasnya mungkin kami akan bahas mulai dari pengertian pemasaran terlebih dahulu agar kita tahu arti pemasaran itu seperti apa. Pemasaran ini adalah hal yang mengkaitkan kegiatan produksi dengan konsumsi, itu garis besarnya. Adapun pemasaran ini terdiri dari berbagai kegiatan yang melibatkan konsumen, permintaan konsumen, penetapan harga, penetapan produk, periklanan, umpan balik, review, pendistribusian, penjualan, komunikasi, serta identifikasi, perancangan, dan juga pengembangan produk. Mengenai strategi pemasaran, adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer digunakan hingga saat ini. Mengenai strategi pemasaran, masyhur dalam dunia bisnis Islam itu ada STP yang merupakan singkatan dari segmentation, targeting, and positioning. Kalau segmentation itu di mana kita harus mengkelompokkan pengguna produk dengan berdasarkan pada usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara customer menggunakan produk. Kalau targeting itu Anda harus memutuskan untuk memilih dari kelompok segmen produk Anda untuk dijadikan target market atau skala prioritas. Dan positioning, hal yang terakhir, Anda harus bisa menjelaskan posisi produk kepada customer. Dan dalam aspek pemasaran ini kita juga akan membahas mengenai analisis persaingan marketing mix. Marketing mix itu apa? Ini mungkin asing di dunia perkuliahan kita, makanya saya jelaskan. Marketing mix itu merupakan istilah yang banyak digunakan oleh para pebisnis. Marketing mix itu seiring dengan perkembangan zaman telah banyak berubah, sama seperti teori-teori dari ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Apalagi ilmu di bidang ekonomi dan sosial memang bersifat fleksibel, mengikuti perubahan zaman atau tantangan zaman yang terjadi di sekitar. Mengenai definisi dan manfaat marketing mix mungkin akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Anasul Hakim. Untuk waktu kami persilakan kepada beliau. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi marketing mix. Menurut Kotler dan Armstrong, marketing mix adalah sekumpulan variabel-variabel marketing yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar target penjualan yang diinginkan. Dapat kita simpulkan bahwa marketing mix merupakan strategi pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu atau strategi pemasaran yang dilakukan secara bersamaan. Manfaat dari marketing mix sendiri: 1. Strategi ini dapat menjadi kesatuan yang luar biasa bermanfaat bagi bisnis apabila kita dapat menjalankan keseluruhan teknik marketing mix tanpa terkecuali dan juga memiliki tingkat komunitas pelaksanaannya yang bagus. 2. Itulah mengapa kita wajib memiliki wawasan marketing seperti marketing mix yang sedang kita bahas. Marketing sendiri berarti proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan
bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Teknik marketing mix. 1. Produk. Di sini bisa berupa apa saja, baik berwujud fisik semacam makanan dan buku maupun yang bersifat digital berupa aplikasi dan sebagainya. 2. Price atau harga. Yang dimaksud adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh user atau klien kita untuk mendapatkan produk yang kita tawarkan. 3. Saluran distribusi. Saluran distribusi yang tepat juga menentukan berhasil tidaknya strategi marketing. 4. Promosi adalah sebuah upaya persuasi, bujukan atau dorongan untuk mengajak para konsumen maupun calon konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang kita berikan. 5. People atau SDM. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan maju tidaknya sebuah perusahaan. 6. Proses yang dimaksud adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang kemudian bersama-sama mengubah masukan menjadi keluarkan kemunduran dari suatu perusahaan. 7. Packing atau kemasan. Di sini kemasan juga sangat berkaitan dengan penjualan barang yang kita jual ke depannya. Jika packing menarik, pembeli akan semakin banyak peminat. Begitu penjelasan dari saya, kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.